dengan Budaya Lestari. Hai sahabat belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam, silakan bersama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana keadaan anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 4. Dan tujuan pembelajaran anak-anak hari ini diharapkan setelah belajar anak-anak bisa yang pertama mengetahui kosakata baru di dalam sebuah puisi. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa mengetahui kegunaan alat ukur. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menirukan gerakan dari bunga mawar. Sekarang kita coba membaca sebuah puisi. Ada puisi yang berjudul Kupu-kupu. Kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Sekarang coba kita cari kosakata yang baru pada puisi yang telah kita baca bersama-sama. Yang pertama ada kata elok. Elok adalah bagus, cantik, baik. Misalkan anak itu elok rupanya, si anak itu cantik rupanya. Kemudian yang kedua ada kata hilir mudik. Hilir mudik yaitu kesana kemari, bolak-balik. Jadi kupu-kupunya tadi bolak-balik. Kemudian yang ketiga, berayun-ayun. Berayun-ayun di sini yaitu bergantung dan bergerak ke depan dan ke belakang. Berada di pohon biasanya. Kemudian ada semerbak. Semerbak artinya harum. Harumnya merata. Jadi semerbak baunya. Kemudian bersenda-senda. Bersenda-senda itu adalah berkelakar. Kita sudah tahu beberapa kosakata baru dari puisi kupu-kupu. Biasanya kupu-kupu itu terbang di bunga-bunga. Ada bunga mawar. Sekarang coba, bisakah kita menirukan gerakan dari bunga mawar? Ayo anak-anak berdiri. Kita tirukan gerakan dari bunga mawar. Kuncup-kuncup, mekar-mekar, kita berputar. Kuncup-kuncup, mekar-mekar, kita berputar. Sekali lagi ya, coba diikuti dari rumah. Kuncup-kuncup, mekar-mekar, kita berputar. Sekarang anak-anak sudah bisa menirukan gerakan dari bunga mawar. Hebat! Kita sudah bisa menirukan gerakan bunga mawar. Sekarang Ibu ingin tahu berapa ya tinggi dari bunga mawar tersebut? Siapa yang tahu alat ukur apa
kita cari tahu bersama-sama. Ada beberapa alat ukur. Yang pertama yaitu penggaris, digunakan untuk mengukur panjang pensil, menghapus buku yang tidak terlalu panjang. Kemudian yang kedua ada meteran roll, digunakan untuk mengukur panjang tanah, pintu, dan lain sebagainya yang lebih panjang. Kemudian ada mitlin atau meteran cetak, digunakan untuk menjahit mengukur badan. Sekarang ayo coba kita ukur bunga mawar tadi. Kira-kira alat ukur apa ya yang sesuai? Betul sekali, kita menggunakan penggaris. Penggaris adalah alat ukur yang sesuai untuk mengukur bunga mawar. Tujuan pembelajaran kita ketika-tikanya sudah tercapai. Hari ini kita belajar apa saja ya? Yang pertama, tadi kita menentukan kata-kata baru dari sebuah puisi. Yang kedua, apa? Betul. Yang kedua yaitu menirukan gerakan dari bunga mawar. Kemudian yang ketiga, kita menentukan alat ukur yang sesuai untuk mengukur suatu benda. Bagian mana yang paling anak-anak sukai? Wah, ibu juga suka bagian itu. Waktu kita bersama-sama menirukan gerakan bunga mawar. Untuk tugasnya di rumah, anak-anak yang pertama membuat puisi, yang kedua mengukur tinggi badan anggota keluarga. Sudah tahu kan alat ukur apa